Stratifikasi sosial terbuka adalah sistem pelarisan masyarakat yang anggota masyarakat dapat berpindah kelas sosial. Dalam sistem ini, status sosial seseorang ditentukan oleh usaha, kemampuan, dan keterampilan. Ciri-ciri stratifikasi sosial terbuka ialah: 1. Memiliki sifat dinamis dan memungkinkan mobilitas yang besar. 2. Anggota strata dapat berpindah secara bebas. Contoh stratifikasi sosial ialah siswa yang berprestasi tinggi bisa berpindah kelas sosial. Ciri-ciri stratifikasi sosial tertutup adalah: 1. Tidak dapat berpindah kelas sosial. 2. Satu-satunya cara dapat berpindah ke kelas sosial lain adalah dengan cara kelahiran. Contoh stratifikasi sosial tertutup adalah sistem kasta di Bali. Fungsi stratifikasi sosial adalah menentukan status sosial, menentukan simbol status dan kedudukan seseorang, menentukan tingkat mudah atau tidaknya seseorang berpindah kedudukan. Ciri-ciri stratifikasi sosial adalah: yang pertama, adanya perbedaan kemampuan. Kedua, adanya perbedaan gaya hidup. Ketiga, adanya perbedaan hak. Keempat, adanya kekuasaan. Kelima, adanya dimensi kehormatan. Keenam, adanya persamaan peluang untuk hidup. Stratifikasi sosial dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif. Seperti dampak positif, stratifikasi sosial dapat membantu memahami dan menganalisis kompleksitas sosial, ekonomi, dan ekologi. Dan ada juga dampak negatifnya. Stratifikasi dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik, serta membatasi kesempatan dan akses bagi kelompok tertentu. Diferensiasi sosial menurut para ahli, beberapa ahli sosiologi juga mengenal definisi diferensiasi sosial loh. Berikut pengertian diferensiasi sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, diferensiasi sosial adalah bentuk variasi profesi pekerjaan dalam masyarakat yang dianggap prestise tanpa memberikan perbedaan-perbedaan yang nyata. Lalu yang kedua ada Susanto. Susanto berpendapat bahwa diferensiasi sosial adalah suatu fenomena yang membuat perbedaan di dalam masyarakat secara horizontal. Ciri-ciri diferensi sosial kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Diferensi sosial berdasarkan ciri fisik terjadi karena adanya perbedaan pada ciri fisik tertentu yang juga disebut dengan fenotip kuantitatif. Contoh perbedaan fisiknya antara lain warna kulit, bentuk mata, dan jenis rambut. Diferensi ras, diferensi suku bangsa, diferensi agama, diferensi jenis kelamin, diferensi klaim sama diferensi profesi. Kita bahas satu-satu yuk. Ada diferensi ras. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ras? Ras adalah kelompok manusia yang memiliki bawaan ciri-ciri fisik. Secara garis besar, manusia dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama yang ras utama yaitu ras mongoloid yang berkulit kuning dan coklat. Yang kedua ada negroid yang berkulit hitam, dan yang ketiga kaukasoid yang berkulit putih. Kedua ada diferensi suku bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Suku bangsa juga merupakan hasil sistem kekerabatan yang lebih luas. Yang ketiga ada diferensi klaim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim adalah kekerabatan yang besar dan juga merupakan kesatuan genealogis, religiomalis, dan tradisi. Di Indonesia ada 2 bentuk klaim utama, yaitu klaim atas dasar garis keturunan ibu dan klaim atas dasar garis keturunan ayah. Klaim atas dasar garis keturunan ibu disebut dengan matrilineal dan banyak terdapat di masyarakat Minangkabau.
Nah, diferensiasi agama ini didasarkan atas agama-agama yang terdapat di Indonesia. Nah, agama-agama yang terdapat di Indonesia ini antara lain ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, di Indonesia juga terdapat kepercayaan seperti Keharingan, Parmalim, dan Kejawen. Nah, walaupun di Indonesia ini memiliki banyak agama, tetapi kita ini tidak bisa menyimpulkan bahwa agama yang satu ini lebih baik daripada agama yang lainnya. Diferensiasi selanjutnya yaitu ada diferensiasi jenis kelamin. Nah, walaupun tidak terklasifikasikan atau besar tingkatan, misalnya laki-laki pada jenjang atas dan perempuan pada jenjang bawah, tetapi jenis kelamin ini bisa menentukan tingkatan seseorang. Misalnya pada masyarakat paling general, laki-laki ini umumnya menduduki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Meskipun begitu, perbedaan yang hanya boleh dikerjakan oleh laki-laki tidak bisa dibuka oleh perempuan. Contohnya itu di bidang politik dan bisnis. Dampak positif diferensiasi sosial adalah untuk memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang bersangkutan, terutama jika menghadapi ancaman yang berasal dari luar. Menjaga keutuhan dan kestabilan budaya, mempertinggi semangat patriotisme dan kesetiaan kepada bangsa. Memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan atau bangsa, dan mempererat relasi antar kelompok atau organisasi yang memiliki ideologi yang sama. Dampak negatif diferensiasi sosial adalah untuk membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial yang memiliki atau dianggap berbeda. Dapat menghambat hubungan antar kebudayaan atau bangsa, menghambat proses asimilasi dan integrasi sosial, dapat menjadi kekuatan terpendam yang dapat mengakibatkan konflik antar golongan atau kebudayaan, suku, agama, ras, dan sara, mengakibatkan jurang perbedaan antar kelompok yang memiliki aliran atau pandangan yang berbeda. Dan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.